Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk menempuh pendidikan. Namun sayangnya kasus kekerasan berujung kehilangan nyawa di lingkungan pendidikan kembali berulang. Sebenarnya apa yang perlu kita evaluasi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi? Kami ajak Anda membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Martaji, dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar. Selamat pagi Pak Ubaid dan Pak Nahar. Baik, Selamat terima pagi. kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya ke Pak Ubaid terlebih dahulu. Pak Ubaid, apakah Anda setuju bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan ini terus berulang dan kemudian Anda melihat ada tren peningkatan atau tidak? Sampai dengan April 2024 ya, dari data yang kami terima dan kami pelajari, sejak misalnya kalau kita tarik 5 tahun belakang, itu belum ada tren ya penurunan angka kekerasan atau kejadian kekerasan di lingkungan pendidikan ya, baik di sekolah dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi gitu. Meskipun kita cukup apresiatif ya terhadap Permendikbud yang tahun kemarin baru dirilis soal pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan itu. Tetapi sampai hari ini per April 2024 ini trennya masih naik terus. Dan terus berulang begitu ya Pak Ubaid? Iya, iya. Apa yang sebetulnya menjadi celah sehingga kasus kekerasan di dunia pendidikan ini terus terjadi? Yang lemahnya di mana pengawasannya, kultur yang berkembang di tengah-tengah siswa, atau apa masalahnya Pak Ubaid? Jadi permasalahannya ini ada di semua level ya. Yang pertama, level yang paling sangat mudah dijumpai itu adalah sikap perilaku keseharian ya. Baik itu dicontohkan oleh guru, dicontohkan oleh senior, dicontohkan oleh lingkungan masyarakat ya. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, kita pernah melakukan penelitian tentang kenapa soal kualitas pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah soal safety learning environment, yaitu ekosistem atau lingkungan belajar yang belum nyaman ya, belum aman bagi anak-anak. Jadi perilaku senior yang semena-mena terhadap junior itu bisa dirasakan oleh peserta didik sehari-hari dan juga mahasiswa gitu. Begitu pula dengan guru, dosen, tenaga pendidik juga melakukan hal yang sama gitu. Kemudian kedua, di level sistem, kita juga problem soal sistem ini. Bagaimana early warning system misalnya, deteksi dini. Kemudian kalau misalnya ada kejadian, korban itu lapor kemana, apakah korban dapat perlindungan, apakah saksi juga dilindungi, lalu setelah kejadian bagaimana pendampingannya. Kita nggak punya sistem yang dijalankan di level sekolah semacam itu. Sehingga yang menjadi korban, dia akan bertanya-tanya apakah saya akan speak up atau diam saja gitu. Kalau misalnya saya speak up, apakah tidak kemudian terjadi di banyak tempat misalnya justru dilaporkan balik atas nama pencemaran nama baik dan seterusnya. Artinya secara sistem kita juga punya problem. Dan yang terakhir menurut saya yang sangat penting adalah kita punya problem soal cara pandang ya. Jadi kekerasan ini masih dijadikan ya. Banyak yang beranggapan terutama di lingkungan pendidikan bahwa kekerasan ini masih dijadikan sebagai metode dalam pembelajaran, metode dalam pendisiplinan, metode dalam proses-proses penyadaran gitu. Nah, ketika kekerasan ini masih dianggap sebagai metode yang bagus, metode yang harus diterapkan untuk kedisiplinan, untuk penyadaran, untuk pemahaman materi pembelajaran, maka yang terjadi adalah kekerasan ini menjadi kebiasaan yang ada, yang tampak di lingkungan pendidikan kita gitu, dan tidak hanya sekedar soal perilaku dan sikap, tidak ada juga soal pengawasan yang lemah, tapi juga mindset ya, mindset pengelola, mindset pendidik, mindset peserta didik itu. Kekerasan itu bagian dari pendekatan dalam pembelajaran itu yang bermasalah, sehingga upaya-upaya pemerintah ini masih jalan di tempat karena kita punya tantangan yang luar biasa. Oke,
Pak Nahar, kalau berdasarkan data Kementerian PPPA sejak 1 Januari tahun ini ada 460 kasus kekerasan di sekolah dengan korbannya ini lebih dari 560 korban. Nah, dari laporan yang diterima oleh Kementerian PPPA, apa sebetulnya pemicu utama terjadinya kekerasan di sekolah? Ya, yang pertama tadi penjelasan Pak Ubed menggambarkan tentang faktor-faktor penyebab dan tentu faktor-faktor penyebab ini juga harus terus direspon dengan upaya-upaya pencegahan dan pencegahan yang terus disempurnakan tentu menggunakan regulasi peraturan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan itu. Hanya kemudian dari peraturan yang tadi salah satunya sudah disebutkan khusus untuk di satuan pendidikan mencegah dan menangani kekerasan ini sudah dibangun sebuah sistem, lalu kemudian perlu dilaksanakan dengan menggunakan misalnya ada dibentuk tim pencegahan penanganan, lalu kemudian di wilayah tertentu di kabupaten kota dibentuk satuan tugas. Ini yang harus diefektifkan gitu ya, sehingga tadi soal secara personal anak untuk berani melapor itu semakin membaik gitu ya. Jadi kalau banyak laporan itu bukan berarti kegagalan, tapi keberanian untuk melapor ketika dirinya mengalami kekerasan, lalu kemudian keluarga juga misalnya mensupport untuk melapor gitu ya, dengan pendampingan tentu agar dia punya kekuatan meskipun melapor dia terhindar dari kemungkinan-kemungkinan misalnya dikeluarkan dan segala macam. Lalu kemudian di satuan pendidikan juga Pak Presiden sudah mengingatkan tahun ini misalnya kalau ada kekerasan di satuan pendidikan jangan didiamkan, lapor, karena melapor itu akan lebih baik ketimbang tidak melapor. Melapor itu bisa diselesaikan masalahnya, lalu kemudian kalau seandainya dia mengalami luka atau perlu pemulihan secara medis maupun psikis itu bisa dilakukan. Nah, itu juga Pak Nahar, tapi kalau bicara penting soal untuk mencegah pemicunya, jangan sampai ini yang seringkali kejadian-kejadian yang membuat ada gesekan antara anak di dalam sekolah ini apa Pak? Yang seringkali membuat adanya tindak kekerasan. Iya tadi, ini yang satu sistem ya, kebiasaan yang harusnya terus diperbaiki. Soal misalnya kebiasaan anak baru harus menyesuaikan lingkungan di sekolah gitu ya. Lalu kemudian juga antara pendidik dan peserta didik ada hal-hal yang kemudian dipraktekkan menyimpang gitu ya. Jadi masih dianggap boleh dilakukan. Ini yang harusnya disiapkan sistemnya, lalu kemudian dikontrol oleh pengelola pendidikan dan dilaporkan agar efektif bisa dilakukan untuk mencegah kejadian-kejadian seperti itu. Baik, Pak Nahar dan Pak Ubaid, kita masih akan lanjutkan perbincangan, tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan mengenai kasus kekerasan yang masih terus berulang terjadi di satuan pendidikan. Saya ke Pak Ubaid. Pak Ubaid, mengapa fenomena senioritas ini nampaknya sulit sekali untuk diberantas dari dunia pendidikan? Iya, jadi senioritas ini harus ya seakan-akan itu ya harus ditaati, harus dihormati ya, tidak boleh dibantah dan seterusnya. Ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu dalam konteks bagaimana pendidikan di lingkungan pendidikan baik di dasar menengah sampai dengan perguruan tinggi ini menjadi sangat penting gitu. Jadi senioritas ini menjadi yang maha benar, menjadi yang maha harus ditaati gitu kan. Nah, ketika ada junior yang tidak taat atau junior yang menentang senior, maka ini berimbas pada karir, berimbas pada peluang-peluang yang akan diberikan gitu. Seakan-akan tanpa ada restu dari senior,
tanpa ada bimbingan dari senior dan seterusnya, itu seakan-akan tidak bisa dilakukan pembelajaran di proses-proses selanjutnya gitu. Nah, ketika senior, model-model pembelajaran yang dicontohkan senior kepada junior ini adalah dengan menggunakan pendekatan kekerasan, sementara junior tidak punya kemampuan untuk berdialog, tidak ada hak untuk berbicara, tidak dikasih kesempatan untuk membela diri, maka perasaan menjadi korban kekerasan oleh senior ini itu menjadi dendam gitu ya. Dan ini akan diwariskan ketika dia akan menjadi senior, maka dia akan juga melampiaskan menggunakan cara-cara kekerasan itu kepada juniornya gitu. Dan ini kebiasaan ya yang diwariskan ya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Dan menurut saya ini semua tahu. Semua mahasiswa tahu, mahasiswa kalau ngobrol dengan orang tua juga tahu, masyarakat juga sudah tahu, dan saya yakin dan diduga kuat juga ya, nggak mungkin pimpinan kampus itu nggak tahu. Semua tahu lah gitu. Nah, kenapa kemudian sampai ini terjadi, bahkan di kampus yang sama terjadi lebih dari 3 kali sampai meregang nyawa gitu kan. Lah karena tidak ada pengawasan, tidak ada upaya perbaikan sistem, dan tidak ada juga sanksi kepada pimpinan kampus gitu ya. Baik. Pertanyaannya apa sanksi terhadap pimpinan kampus hari ini? Nggak ada gitu. Seakan-akan kejadian ini tuh hanya kejadian 1-2 orang sedang ada masalah gitu kan. Tetapi ternyata kalau diungkap sebenarnya ini adalah problem yang juga melibatkan pembiaran ya di level pimpinan kampus. Baik, Pak Nahar, untuk mencegah agar proses pendisiplinan ini memakai cara-cara menyimpang seperti senioritas, apa sistem atau perlindungan yang direkomendasikan dari Kementerian PPPA khususnya untuk lembaga pendidikan? Iya, semua harus terlibat gitu ya. Jadi mekanisme semua perlu melindungi itu harus dilakukan termasuk di satuan pendidikan. Nah, salah satunya adalah kalau kita menggunakan atau merujuk Permendikbudristek 46 tahun 2023, satu saja misalnya, kebijakan yang mengandung kekerasan itu sudah harus dihapuskan. Membiarkan itu masih dilaksanakan, artinya nanti bisa dibuktikan apakah ketika ada anak atau peserta didik mengalami luka atau dampak secara fisik atau psikis bagi peserta didik, lalu kemudian itu memenuhi unsur pidana, jangan lalu kemudian mengatakan bahwa saya tidak tahu, pengelola nggak tahu gitu ya. Jadi ini yang harus dipastikan, nggak boleh lagi misalnya ada kebijakan-kebijakan yang mengandung kekerasan, membiarkan gitu ya praktek senior, junior, lalu kemudian jangan sampai misalnya nunggu ada korban meninggal lalu kemudian tersadarkan gitu ya. Jadi mekanisme ini tidak dibenarkan, apalagi kalau peserta didiknya adalah usia sebelum 18 tahun, maka undang-undang secara tegas membuat larangan dan mengancam sanksi pidana yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi sanksinya nanti administrasi dan pidana itu bisa dilakukan untuk membuat tidak terulang kembali kasus-kasus di satuan pendidikan. Ya, kita harapkan tentunya sekolah betul-betul bisa menjadi tempat yang aman karena tujuannya adalah untuk mengenyam pendidikan ya, bukan sebatas ini melampiaskan adanya proses pendisiplinan yang menyimpang. Terima kasih sekali lagi Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, dan juga Pak Ubaid Martaji, Kornas JPPI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.